Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jonathan dari SMA 74 Jakarta. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah firman yang saya beri judul Indah pada Waktunya. Teman-teman, kita semua pasti pernah membuat sebuah rancangan atau sebuah rencana. Dan kita pasti mau agar rencana tersebut berjalan sesuai kehendak kita. Namun pernahkah rencana tersebut berjalan di luar kehendak kita, berjalan di luar kendali kita? Sama halnya dengan pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Hal-hal buruk yang tidak kita kehendaki terjadi, namun terjadi. Tapi apakah sikap kita menghadapi hal tersebut? Apakah kita marah? Apakah kita kecewa, sedih, atau bahkan kita pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan? Teman-teman, tapi pernah kita berpikir bahwa semuanya adalah rancangan Tuhan yang pastinya akan indah pada waktunya? Teman-teman, mari kita membuka ayat dari Matius 24 ayat 13. Dalam ayat ini disebutkan, dikatakan bahwa orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya, akan selamat. Teman-teman, ayat ini memberikan kita kekuatan sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk bertahan menghadapi segala pencobaan. Apapun kondisinya, kita harus memiliki iman yang kuat pada Tuhan. Jangan karena masalah kecil atau masalah yang besar, kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya orang yang bisa membantu kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita dalam segala masalah. Jangan kita meninggalkan Tuhan karena pandemi ini. Kita harusnya makin dekat dengan Tuhan. Makin membuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya akan bahas ini pada ayat yang ketiga nantinya. Kita akan membuka ayat yang kedua yang saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Teman-teman, dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Namun, manusia tidak dapat memikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah dari awal hingga akhirnya, teman-teman. Jika teman-teman pernah berpikir untuk menyalahkan Tuhan, mungkin teman-teman berpikir, ngapain sih ada pandemi ini? Kenapa Tuhan mengirimkan ini buat Indonesia? Kan jadinya susah. Nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Tuhan jahat deh sama aku. Teman-teman pernah berpikir seperti itu atau tidak? Jika teman-teman pernah berpikir seperti itu, teman-teman salah besar. Karena kita hanya manusia. Kita tidak tahu rancangan apa di balik ini semua. Rancangan kehidupan, rancangan damai sejahtera yang sangat-sangat besar. Pasti Tuhan memiliki itu. Sebagai orang Kristen, kita memiliki pegangan bahwa semua rancangan Tuhan tidak akan membawa kepada kehancuran, tetapi kepada jalan keselamatan. Seperti bunga yang awalnya kuncup akan mekar menjadi indah pada waktunya, teman-teman. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Seperti cerita dari Nuh, bahwa Tuhan menepati janjinya untuk tidak mengirimkan air bah lagi dan memberikan hal-hal indah sebagai gantinya. Seperti pelangi yang bisa kita lihat sehabis hujan. Ayat yang ketiga yang akan saya bahas diambil dari 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Di ayat ini disebutkan bahwa walaupun Tuhan mengirimkan belalang untuk menghabiskan semua hasil bumi, menutup langit agar hujan tidak turun, mengirimkan penyakit-penyakit pada umat pilihannya. Namun jika karena ada satu umatnya yang karena nama Tuhan dia merendahkan diri, dia mencari wajah Tuhan, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan yang salah menuju jalan-jalan yang benar, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya dan memulihkan negerinya. Ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan akan memulihkan Indonesia jika kita tetap bertahan menghadapi segala pencobaan. Life after COVID-19. Kita pasti akan dipulihkan dan semuanya akan menjadi lebih indah dari sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita bertahan dalam segala pencobaan, termasuk pandemi ini. Sekian firman dari saya.
Tuhan Yesus memberkati.